Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita kembali lagi dalam special event Halaqah Fikih Kebinekaan. Saya ingin kembali bertanya kepada Mas Fuad Fanani. Kita mendengar dan mungkin melihat bahwa dalam kehidupan kebangsaan kita, mungkinkah ada beberapa best practice bagaimana seorang pemimpin dari kalangan minoritas menjadi pemimpin di kalangan mayoritas itu tidak mengalami penolakan, artinya bisa diterima dengan baik. Sebagai yang kita ketahui, mungkin ada Bapak Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mungkin Lurah Susan itu mengalami semacam penolakan oleh mungkin sebagian kecil juga masyarakat Muslim di Indonesia. Tapi adakah contoh lain misalnya bagaimana seorang pemimpin minoritas memimpin di kalangan mayoritas dapat diterima dengan baik oleh kalangan mayoritas di sana? Bagaimana Mas Fuad? Iya, kalau kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, terutama sejak era pilkada langsung, itu kan kadang-kadang orang berasumsi bahwa jumlah umat Islam yang banyak itu kan menentukan jumlah suara partai Islam yang banyak, ataupun jumlah orang yang banyak di daerah itu pasti menjadikan calonnya itu ada soal langsung terpilih. Tapi kan di beberapa daerah kita melihat hal itu kan tidak berkorelasi secara positif. Dan kalau kita melihat soal kepemimpinan itu kan sebetulnya bukan soal kualitas, bukan soal minoritas atau mayoritas, tapi kan soal kualitas. Yang kita sayangkan kan di beberapa daerah seperti yang di Jakarta ataupun di daerah tertentu yang menjadi pemimpin dari minoritas, tapi sebetulnya dia mungkin punya track record baik dan bisa dibuktikan dan dikasih kesempatan, tapi belum apa-apa udah didemo dan menggunakan kekerasan. Dan masyarakat itu kan banyak yang tidak dilatih untuk berpikir secara cerdas dan mendalam bagaimana sebetulnya legitimasi keagamaan. Yang disampaikan kan hanya sepotong-sepotong. Oleh karena itu kan kita mengadakan Halaqah Fikih Kebinekaan ini kan sangat relevan. Selain itu kan kita juga bisa belajar dari best practice di beberapa tempat. Misalkan di sebuah daerah Morea, Kecamatan Rata Totok, dan di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara itu kan ada sosok kepala desa namanya Hali Jamarding, yang dia sebetulnya satu-satunya seorang muslim di situ, artinya satu kepala keluarga, satu keluarganya dia punya suami dan 3 anak, dan dia mayoritas masyarakatnya bukan muslim, tapi dia bisa terpilih menjadi kepala desa di situ. Dan dia menurut yang Jadi di situ minoritas ya? Iya, dia nggak cuma minoritas tapi double minoritas. Karena kan cuma satu keluarga. Satu keluarga saja ya? Kalau dihitung secara persentase kan mungkin bisa cuma berapa 0, berapa persen seperti itu. Dan di situ kalau berdasarkan berita-berita yang ada, kan kalau orang bikin berita kan nggak asal-asalan, tapi kan ada unsur yang harus dipenuhi, ada cover both side seperti itu. Bukan propaganda kan, tapi di situ bisa kita melihat dari berita yang udah ada bahwa Hali Jamarding ini kan dia bisa, justru ketika dia bisa memimpin di sana, dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya lebih baik, dia bisa memajukan pendidikannya, dia bisa mengelola konflik yang terjadi di masyarakat, dia bisa berhubungan dengan baik dengan masyarakatnya, dia dan bahkan masyarakatnya ketika ada pemilihan yang kedua, bukan pemilihan ulang, kan dia udah menang pada satu periode, setelah itu ada pemilihan lagi, dia terpilih lagi. Itu kan menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari masyarakat di sana, meskipun dia latar belakang keagamaannya berbeda dengan mayoritas masyarakat di sana. Saya kira ini kan menjadi best practice yang bisa kita terapkan dan kita bisa pelajari untuk kehidupan keagamaan dan bagaimana mengukuhkan nilai kebinekaan yang lebih maju untuk Indonesia ke depan. Itu kan kita seperti yang sering dikatakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, bahwa kita itu kan menjadi umat yang mayoritas tapi jangan sampai bermental minoritas. Maksudnya kan kita juga justru menunjukkan kualitas kita. Kita kalau misalkan menolak kan harus dengan argumen, kita harus dengan menggunakan konstitusi, dan kita harus mengayomi ya yang minoritas ini. Iya, mayoritas harus mengayomi yang minoritas dan tidak justru merasa terancam oleh minoritas. Mereka kan justru harus dirangkul dan diajak bekerja sama untuk menciptakan
keindonesiaan, kemanusiaan, dan kehidupan sosial keagamaan yang lebih baik, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya itu kan. Jadi kita harus memberi kesempatan dan bisa menerapkan dan mempelajari best practice itu secara sebaik-baiknya. Jangan sampai kita belum apa-apa udah a priori terhadap kenyataan itu. Itu kan sebetulnya seperti sumber ilmu pengetahuan, dan sumber ilmu pengetahuan itu kan kalau kita tidak baca dan tidak kita pelajari, itu kan akan menguap begitu saja atau hilang begitu saja. Oke, saya ingin kepada Ustadz Wawan Abdul Wahid. Ini kita banyak sekali sebetulnya contoh-contoh terbaik bagaimana kepemimpinan minoritas bisa diterima oleh masyarakat yang mayoritas. Sebetulnya kalau menurut Anda sendiri, kalaupun ada penolakan, sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Misalnya yang terjadi dengan kasus Lurah Susan ya beberapa waktu terakhir ini, ataupun juga yang terjadi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendapatkan penolakan dari mungkin segelintir atau sebagian saja. Dan mungkin juga itu tidak merepresentasikan suara mayoritas muslim misalnya itu. Lalu sebetulnya apa ini fenomena apa yang terjadi dengan penolakan-penolakan ini? Iya, makasih. Saya melihatnya dari cara menyampaikan kepada halayaknya yang mungkin kurang wise ya, kurang bijak, kurang baik. Sehingga kemudian diterima dengan cara yang lebih kurang ya sama, bahkan kadangkala lebih tidak baik lagi gitu ya. Ya, dan itu mohon maaf diperparah dengan tampilan di satu sisi gaya Ahok yang juga disalahpahami. Ahok yang sedemikian ceplas-ceplosnya, memang diksi-diksi kalimat dan katanya itu kan kurang enak didengar ya, sedemikian rupa sehingga orang kemudian menarik simpulan yang tidak benar, simpulan yang tidak komprehensif. Lalu muncullah dia kan tidak muslim, maka dia tidak boleh, wong kata-katanya kalimatnya saja begitu. Lalu ajaran yang katakanlah benar yang berkaitan dengan itu jadi dinafikan sama sekali. Jadi sebetulnya awalnya penolakan itu bukan karena perbedaan agama atau etnis sebetulnya, tapi mungkin ada hal lain ya di luar itu yang memicu adanya penolakan itu. Ya saya kira begitu, apalagi kalau ditarik dalam konteks politiknya kan ada juga kekagetan. Nah, saya ini kan memilih yang sebelum Ahok jadi gubernur, sekarang malah Ahok yang jadi gubernur. Itu satu hal lain ya. Nah, sedemikian rupa sehingga satu paket dulu itu kan? Iya, sehingga kekagetan itu kemudian dijadikan sebagai alasan yang sejatinya tidak relevan dan tidak bisa dijadikan sebagai basis argumentasi untuk menolak. Sebab seperti yang saya tadi sampaikan di awal, kalau kita kembalikan pada ajaran yang utuh tentang itu, jujur harus disampaikan, sesungguhnya ketika kita menjumpai seorang yang kredibel, seorang yang bisa menampilkan diri secara komprehensif untuk memberikan penyantunan, keadilan, kesejahteraan kepada orang banyak siapapun itu, maka dia layak untuk menjadi pemimpin. Saya kira bahkan mungkin kalau ditarik dalam bahasa umum, ketika Nabi mengatakan saat ditanya oleh seorang Arab Baduy, Rasul kapan kehancuran itu akan terjadi? Nah, cerita pendeknya dalam hadis itu kan dikatakan ya kehancuran itu akan terjadi ketika amanat itu disia-siakan. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana amanat itu disia-siakan Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, ketika satu persoalan diserahkan bukan kepada ahlinya. Kalau meminjam bahasa Ibnu Taimiyah tadi, ketika kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak adil,
maka akan muncul persoalan. Dan persoalan itu dalam bahasa Arab ya, bahasa hadis tadi disebut sebagai qiyamah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Ya, saya kira. Oke, saya kira sangat menarik pembicaraan ini terkait. Saya ingin mengkaitkan nanti terkait isu ini dengan sebetulnya apa yang menjadi target utama diselenggarakannya Halaqah ini, apa yang hasil yang ingin dicapai dari adanya Halaqah Fikih Kebinekaan ini. Tapi sebelum itu, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita akan kembali setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita kembali lagi dalam special event Halaqah Fikih Kebinekaan. Saya ingin kembali bertanya kepada Mas Fuad Fanani. Kita mendengar dan mungkin melihat ya bahwa dalam kehidupan kebangsaan kita, mungkinkah ada beberapa best practice bagaimana seorang pemimpin dari kalangan minoritas menjadi pemimpin kalangan mayoritas itu tidak mengalami penolakan, artinya bisa diterima dengan baik. Sebagai yang kita ketahui, mungkin ada Bapak Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mungkin Lurah Susan itu mengalami semacam penolakan oleh mungkin sebagian kecil juga masyarakat Muslim di Indonesia. Tapi adakah contoh lain misalnya bagaimana seorang pemimpin minoritas memimpin di kalangan mayoritas dapat diterima dengan baik oleh kalangan mayoritas di sana? Bagaimana Mas Fuad? Iya, kalau kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, terutama sejak era pilkada langsung, itu kan kadang-kadang orang berasumsi bahwa jumlah umat Islam yang banyak itu kan menentukan jumlah suara partai Islam yang banyak, ataupun jumlah orang yang banyak di daerah itu pasti menjadikan calonnya itu ada soal langsung terpilih. Tapi kan di beberapa daerah kita melihat hal itu kan tidak berkorelasi secara positif. Dan kalau kita melihat soal kepemimpinan itu kan sebetulnya bukan soal kualitas, bukan soal minoritas atau mayoritas, tapi kan soal kualitas. Yang kita sayangkan kan di beberapa daerah seperti yang di Jakarta ataupun di daerah tertentu yang menjadi pemimpin dari minoritas, tapi sebetulnya dia mungkin punya track record baik dan bisa dibuktikan dan dikasih kesempatan, tapi belum apa-apa udah didemo dan menggunakan kekerasan. Dan masyarakat itu kan banyak yang tidak dilatih untuk berpikir secara cerdas dan mendalam bagaimana sebetulnya legitimasi keagamaan. Yang disampaikan kan hanya sepotong-sepotong. Oleh karena itu kan kita mengadakan Halaqah Fikih Kebinekaan ini kan sangat relevan. Selain itu kan kita juga bisa belajar dari best practice di beberapa tempat. Misalkan di sebuah daerah Morea, Kecamatan Rata Totok, dan di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara itu kan ada sosok kepala desa namanya Hali Jamarding, yang dia sebetulnya satu-satunya seorang muslim di situ, artinya satu kepala keluarga, satu keluarganya dia punya suami dan 3 anak, dan dia mayoritas masyarakatnya bukan muslim, tapi dia bisa terpilih menjadi kepala desa di situ. Dan dia menurut yang di situ minoritas ya? Iya, dia nggak cuma minoritas tapi double minoritas. Karena kan cuma satu keluarga. Saja yang kalau dihitung secara persentase kan mungkin bisa cuma berapa 0, berapa persen seperti itu. Dan di situ kalau berdasarkan berita-berita yang ada, kan kalau orang bikin berita kan nggak asal-asalan, tapi kan ada unsur yang harus dipenuhi, ada cover both side seperti itu. Bukan propaganda kan, tapi di situ bisa kita melihat dari berita yang udah ada bahwa Hali Jamarding ini kan dia bisa, justru ketika dia bisa memimpin di sana,
dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya lebih baik, dia bisa memajukan pendidikannya, dia bisa mengelola konflik yang terjadi di masyarakat, dia bisa berhubungan dengan baik dengan masyarakatnya, dia dan bahkan masyarakatnya ketika ada pemilihan yang kedua, bukan pemilihan ulang, kan dia udah menang pada satu periode, setelah itu ada pemilihan lagi, dia terpilih lagi, itu kan menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari masyarakat di sana, meskipun dia latar belakang keagamanya berbeda dengan mayoritas masyarakat di sana. Saya kira ini kan menjadi best practice yang bisa kita terapkan dan kita bisa pelajari untuk kehidupan keagamaan dan bagaimana mengukuhkan nilai kebinekaan yang lebih maju untuk Indonesia ke depan itu. Kan kita seperti yang sering dikatakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, bahwa kita itu kan menjadi umat yang mayoritas tapi jangan sampai bermental minoritas. Maksudnya kan kita juga justru menunjukkan kualitas kita. Kita kalau misalkan menolak kan harus dengan argumen, kita harus dengan menggunakan konstitusi, dan kita harus mengayomi ya yang minoritas ini. Iya, mayoritas harus mengayomi yang minoritas dan tidak justru merasa terancam oleh minoritas. Mereka kan justru harus dirangkul dan diajak bekerja sama untuk menciptakan keindonesiaan, kemanusiaan, dan kehidupan sosial keagamaan yang lebih baik, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya itu kan. Jadi kita harus memberi kesempatan dan bisa menerapkan dan mempelajari best practice itu secara sebaik-baiknya. Jangan sampai kita belum apa-apa udah a priori terhadap kenyataan itu. Itu kan sebetulnya seperti sumber ilmu pengetahuan, dan sumber ilmu pengetahuan itu kan kalau kita tidak baca dan tidak kita pelajari, itu kan akan menguap begitu saja atau hilang begitu saja. Oke, saya ingin kepada Ustadz Wawan Abdul Wahid. Ini kita banyak sekali sebetulnya contoh-contoh terbaik bagaimana kepemimpinan minoritas bisa diterima oleh masyarakat yang mayoritas. Sebetulnya kalau menurut Anda sendiri, kalaupun ada penolakan, sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Misalnya yang terjadi dengan kasus Lurah Susan ya beberapa waktu terakhir ini, ataupun juga yang terjadi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendapatkan penolakan dari mungkin segelintir atau sebagian saja, dan mungkin juga itu tidak merepresentasikan suara mayoritas Muslim misalnya itu. Lalu sebetulnya apa ini fenomena apa yang terjadi dengan penolakan-penolakan ini? Iya, makasih. Saya melihatnya dari cara menyampaikan kepada halayaknya yang mungkin kurang wise ya, kurang bijak, kurang baik, sehingga kemudian diterima dengan cara yang lebih kurang ya sama, bahkan kadangkala lebih tidak baik lagi gitu ya. Ya, dan itu mohon maaf diperparah dengan tampilan di satu sisi gaya Ahok yang juga disalahpahami. Ahok yang sedemikian ceplas-ceplosnya, memang diksi-diksi kalimat dan katanya itu kan kurang enak didengar ya, sedemikian rupa sehingga orang kemudian menarik simpulan yang tidak benar, simpulan yang tidak komprehensif. Lalu muncullah dia kan tidak Muslim, maka dia tidak boleh, wong kata-katanya kalimatnya saja begitu. Lalu ajaran yang katakanlah benar yang berkaitan dengan itu jadi dinafikan sama sekali. Jadi sebetulnya awalnya penolakan itu bukan karena perbedaan agama atau etnis sebetulnya, tapi mungkin ada hal lain ya di luar itu yang memicu adanya penolakan itu. Ya saya kira begitu, apalagi kalau ditarik dalam konteks politiknya kan ada juga kekagetan. Nah, saya ini kan memilih yang sebelum Ahok jadi gubernur, sekarang malah Ahok yang jadi gubernur. Itu satu hal lain ya. Nah, sedemikian rupa sehingga satu paket dulu itu kan? Iya, sehingga kekagetan itu kemudian dijadikan sebagai alasan yang sejatinya tidak relevan dan tidak bisa dijadikan sebagai basis argumentasi untuk menolak.
Sebab seperti yang saya tadi sampaikan di awal, kalau kita kembalikan pada ajaran yang utuh tentang itu, jujur harus disampaikan. Sesungguhnya ketika kita menjumpai seorang yang kredibel, seorang yang bisa menampilkan diri secara komprehensif untuk memberikan penyantunan, keadilan, kesejahteraan kepada orang banyak, siapapun itu, maka dia layak untuk menjadi pemimpin. Saya kira bahkan mungkin kalau ditarik dalam bahasa umum, ketika Nabi mengatakan saat ditanya oleh seorang Arab Baduy, Rasul, kapan kehancuran itu akan terjadi? Nah, cerita pendeknya dalam hadis itu kan dikatakan, ya kehancuran itu akan terjadi ketika amanat itu disia-siakan. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana amanat itu disia-siakan Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, ketika satu persoalan diserahkan bukan kepada ahlinya. Kalau meminjam bahasa Ibnu Taimiyah tadi, ketika kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak adil, maka akan muncul persoalan. Dan persoalan itu dalam bahasa Arab, ya bahasa hadis tadi disebut sebagai qiyamah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa. Ya, saya kira. Oke, saya kira sangat menarik pembicaraan ini terkait. Saya ingin mengkaitkan nanti terkait isu ini dengan sebetulnya apa yang menjadi target utama diselenggarakannya Halaqah ini, apa yang hasil yang ingin dicapai dari adanya Halaqah Fikih Kebinekaan ini. Tapi sebelum itu, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita akan kembali setelah ini, jadi jangan kemana-mana.